Informasi selanjutnya, Saudara, Peggy Setiawan memang sudah bebas atas tuduhan tersangka pembunuhan Vina. Namun, perjuangan untuk memperoleh keadilan baginya belum selesai. Ia akan menuntut balik Polda Jawa Barat. Bahkan, kuasa hukum Peggy menyebut akan menuntut Polda Jawa Barat hingga miliaran rupiah. Berikut diskusinya bersama dengan Nabila Biasya. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Itu akan kami buat juga imaterialnya. Berapa? Bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Kasus Peggy masih menjadi sorotan. Anggapan janggal penangkapan Peggy pun akhirnya terbukti. Peggy dinyatakan bebas. Demi mencari keadilan, kini giliran pihak Peggy yang akan menuntut polisi khususnya Polda Jawa Barat atas kerugian material dan imaterial. Berapa besaran kerugian yang diinginkan Peggy? Kita diskusi. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja, berarti 2 motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, 2 sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta beli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya kurang lebih 180-an lah ya, 150 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu, keluarganya juga malu kan. Itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu. Itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga nanti. Bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Peggy merasa rugi secara material dan imaterial gara-gara penetapan tersangka hingga ditahan oleh Polda Jawa Barat selama 3 bulan dalam kasus pembunuhan Vina. Pihak Peggy pun akan menuntut ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Gimana bentukannya? Juga ada instrumen baru, yaitu Peggy bisa menuntut secara perdata, ya, bisa menuntut secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Nah, jadi setiap orang yang merasa dirugikan, ya, dan menderita kerugian baik moral maupun material atau material maupun imaterial, maka dia berhak untuk mengajukan ganti rugi pada pihak yang melakukan atau menyebabkan kerugian itu terjadi. Pemerintah memiliki besaran soal ganti rugi ini. Ini rinciannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Di pasal 9 ditentukan besarannya ganti rugi paling sedikit Rp500.000 sampai Rp100 juta. Namun apabila mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besaran ganti rugi dari Rp25 juta sampai Rp300 juta. Lalu ada juga ganti rugi yang menyebabkan hingga meninggal dunia. Nah, ini besarannya Rp50 juta sampai Rp600 juta. Kasus seperti Peggy bukan yang pertama. Sebelumnya ada juga beberapa kasus salah tangkap, bahkan ada korban yang akhirnya sampai menerima ganti rugi. Seorang marbot masjid asal Tangerang bernama Oman Abdurrahman divonis bebas di Pengadilan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara 2019 silam setelah melakukan gugatan pra-peradilan karena tuduhan sebagai pelaku perampokan. Oman sempat menjalani penahanan selama 10 bulan dan sempat ditembak kakinya oleh polisi yang menangkapnya. Oman bahkan mendapat Rp222 juta pada Januari 2024 setelah gugatan ganti ruginya dikabulkan. Lalu ada juga 4 pengamen yang menjadi korban salah tangkap atas tuduhan membunuh sesama pengamen 2013 lalu. Keempatnya bahkan dipenjara selama 3 tahun. 2019 mereka menggugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bedanya gugatan keempatnya ditolak karena dianggap sudah kadaluarsa. Bukan 1-2 kali kasus salah tangkap terjadi, sudah berulang-ulang. Indonesia Police Watch mempertanyakan kinerja polisi termasuk kejaksaan. Sama seperti kasus politik di Yogyakarta. Kemudian sama juga dengan kasus dulu Rian Jombang, ya. Kasus Rian Jombang itu kan ada orang yang dituduh membunuh di Jombang, tapi ternyata pelakunya Rian.
Nah, kasus-kasus seperti ini harus diungkap. Kenapa proses penyidikannya itu sampai ke persidangan? Itu artinya bahwa yang salah bukan hanya di tingkat penyidikan. Jaksa dan polisi pun, jaksa dan hakim pun punya peranan di sini. Lalu apa tanggapan Kapolri soal bebasnya Peggy? Dalami isi dari keputusan tersebut apa? Karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Kasus Peggy ini ramai banget dibahas di mana-mana. Nah, ini beberapa tanggapan dari warga. Menurut saya kinerja polisi saat ini tuh harus dibenahi lagi ya, karena bisa dilihat dari kasus Peggy, kok bisa sampai polisi itu salah tangkap. Untuk Peggy selama di penjara ini kan kebuang banyak ya dari materi, waktu segala macam. Nama dia pun jadi hampir jelek gitu. Jadi menurut saya Peggy pantas saja untuk minta ganti rugi sama polisi. Itu sih harus ya, karena dia orang nggak salah terus sempat juga di penjara kan dia kan. Udah kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan gitu. Ya itu harus sih dituntut balik gitu. Saya mau menutup diskusi dengan mengutip Jenderal Hugeng Iman Santoso. Selesaikan tugas dengan kejujuran karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.